Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Dipertemukan kita kembali di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi sebagai seorang muslim dan muslimah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengkaji satu ayat, satu hadis yang kita pelajari hadis hari ini. Semoga menjadi dasar kita untuk beramal saleh, dan semoga Allah memberikan kita kemudahan kelak untuk meraih kebaikan di akhirat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau. Demikian pula untuk para sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Para ibu, para bapak saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin sampai hadis yang keberapa, Bu? Tentang kisah pemuda yang belajar. Coba kita baca kembali hadisnya. Mohon untuk dibacakan nanti ketika sudah sampai terakhir pertemuan sebelumnya, itu nanti berhenti. Ya, silakan. Dari Suhaib. Dari Suhaib radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, dahulu kala ada seorang raja dari kalangan orang-orang sebelum kalian yang mempunyai seorang ahli sihir. Ketika ahli sihir ini sudah lanjut usia, dia berkata kepada sang raja, sesungguhnya aku sudah lanjut usia. Oleh karena itu, berikanlah seorang pemuda kepadaku, agar aku bisa mengajarkan padanya ilmu sihir. Maka sang raja mengirimkan kepadanya seorang
gimana Bu? Belum masih sampai di Ustaz. Ya, terus. Kemudian sang raja meminta agar pemuda itu didatangkan. Setelah menghadap, sang raja berkata kepadanya, "Hai anakku, ingin membuat biasa hebat sampai dapat menemukan kebutaan dan penyakit buta. Aku dengar kamu juga telah melakukan ini dan itu." Maka pemuda itu menegaskan, "Sungguh, aku tidak dapat menemukan orang. Sebenarnya yang menemukan adalah Allah Ta'ala." Ya, kemarin belum habis ya. Belum sampai di situ, sebentar dikit lagi Ustaz. Sampai di mana? Ini bentar lagi. Ya, terus. Karena pernyataan demikian, pemuda itu pun hukum dan terus disiksa hingga ia bertobat identitas pendeta. Lalu sang raja meminta supaya pendeta itu diambilkan dan kepadanya diserukan, "Kembalilah kepada agamamu yang semula." Namun dia menolak, sehingga sang raja meminta diambilkan gergaji. Gergaji itu pun diletakkan di atas kepalanya dengan punggungnya dan dua belahan punggungnya pun tergantung. Kemudian dipanggillah orang kepercayaannya tadi dan diserukan kepadanya, "Kembalilah kepada agamamu yang semula." Namun dia juga menolak, sehingga raja meletakkan gergaji di kepalanya dan membelah tubuhnya dan kedua belah tubuhnya itu tergantung. Sampai situ Ustaz. Iya. Sekarang pemuda itu Irji an dinik, kembalilah kau kepada agamamu, kata raja itu kepada pembesarnya. Fa'aba, tetapi pembesarnya itu tidak mau, enggan untuk kembali. Fawudi'al minsharu fi mafriqir ra'si, lantas diletakkannya gergaji di atas kepalanya. Fasyaqqahu bi, kemudian dibelah kepalanya. Hatta waqa'a syaqqahu, hingga benar-benar terlihat belahan keduanya. Ya, sampai di situ ya. Kemudian faedahnya kemarin sudah berapa? sampai di situ. Nah, iya, faedahnya berapa? Sampai situ juga Ustaz faedahnya. Enggak, faedahnya nomor berapa? Sudah sampai nomor berapa? 20. Coba disebutkan satu-satu. Nanti connect ya dengan terakhir di sini. Ayo, 1. Yang lain nggak harus punya ibu, yang mewakili aja, yang lengkap catatannya. Faedah pertama, setiap pemimpin suatu negeri dimaklumi memiliki tengah-tengah spiritual, apakah dokter dari kalangan ulama, apakah dari kalangan dukun dan sehingga Ya, terus. setiap pemuka kebatilan pasti akan menyiapkan kadar-kadar kebatilan. Nomor 2 itu Ustaz. Nomor 3, bahwa sihir diajarkan dan dipelajari beda dengan aroma dari orang. Iya Ustaz. Iya. Baca aja, saya juga nggak nulis Bu. Kemarin itu spontanitas itu. Iya. Jadi nanti bisa jadi catatan ibu yang saya kerpek nanti. Saya nggak nulis itu. Ya, selanjutnya. Nomor 4, di antara orang-orang yang diberi oleh Allah, dia dimudahkan Allah untuk memperoleh kebenaran sekalipun dia berjalan di dalam kebatilan. Nomor 5, diperbolehkan berbohong untuk mengelabui musuh. Nomor 6, pertemuan antara yang hak dan batil membutuhkan pembuktian, manakah di antara keduanya yang akan benar. Nomor 7, membuktikan kebenaran dengan cara meminta kepada Allah untuk
Penguasa adalah sebuah perjuangan. 19. Kejujuran seseorang adalah dengan menisbatkan seluruh kehebatan yang ada pada dirinya hanya bersumber dari Allah. 20. Rata-rata raja dan sukabumi melestarikan budaya nenek moyang, yaitu penyembahan kepada para raja dan pemuka kaumnya. Ya. Dan 20 poin itu sudah ada dalilnya ya? Masing-masing ya? Loh, kok belum semua? Mulai dari pertama, belum sama sekali. Loh. Baik, kita lanjutkan dulu. Thumma ja'a bil ghulami. Kemudian didatangkanlah pemuda tersebut kepada raja. Faqila lahu, dan dikatakan kepadanya, irji' an dinik, kembalilah kau kepada agamamu. Fa'aba, tetapi dia enggan. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi, kemudian ia ditangkap oleh beberapa orang dari pengawal kerajaan. Faqal, dan raja berkata, idhabu bih ila jabal, bawa dia ke gunung kada wa kada, ini dan itu. Fas'adu bihil jabal, lemparkan dia dari atas gunung tersebut. Fa idza balagtum, maka ketika sampailah mereka di atas gunung tersebut, garautuhu, dia diperingatkan, fa in raja'a an dinihi, maka jika sekiranya dia kembali kepada agama nenek moyangnya, dia akan selamat. Wa illa, jika tidak, fatawahuhu, maka lemparkan dia dari atas gunung tersebut. Fadhabu bi, maka pergilah mereka, fasa'adu bihil jabal, dan ketika dia sampai di atas gunung, faqal, pemuda itu berkata, Allahumma kfinihim bima syi'ta, wahai Allah, cukup engkau sajalah sebagai penolongku apa yang kau kehendaki. Farajafa bihimul jabal, maka tiba-tiba gunung itu gempa. Fasaqatu, dan para pengawal raja itu pun akhirnya terhempas, jatuh dari atas gunung tersebut. Faja'a yamshi ilal malik, sang pemuda tersebut datang dengan berjalan kaki kepada raja. Faqala lahul malik, dan berkata raja kepadanya, ma fa'ala as'al, apa yang telah dikerjakan oleh pengawal-pengawalku, oleh pasukanku. Faqala kafaniyahumullahu ta'ala, Allah telah menyelamatkan diriku dan telah menghancurkan mereka.
ini karomah selain dari mampu menyembuhkan penyakit buta, kemudian belang, dan penyakit apapun, intinya adalah dia memiliki kehebatan atau karomah dalam bidang penyembuhan atau tabib. Semua itu biiznillah, atas izin Allah. Ternyata di antara karomah yang dimiliki pemuda tersebut yaitu dia diselamatkan dari pembunuhan yang dilakukan oleh prajurit kerajaan. Dan justru prajurit kerajaan itulah yang binasa, mati. Ya. Baik, coba dibaca Ibu. Mulai dari lanjutannya ya. Kemudian pemuda itu diserahkan oleh sang raja kepada pasukan lain, seraya memerintahkan kepada mereka, pergilah kalian dan bawalah anak ini dengan perahu di tengah-tengah laut. Baca sebelumnya aja coba. Mungkin terjemahan saya ada yang keliru. Silakan. Thumma. Lalu pemuda itu bersiap. Iya, kemudian pemuda itu didatangkan kepada raja dan dikatakan oleh raja kepadanya, ya. Setelah orang yang dibelah kepalanya jadi dua itu. Selanjutnya sang raja meminta agar pemuda itu dihadapkan kepadanya dan diserukan kepadanya, kembalilah kepada agamamu yang semula. Namun dia tetap menolak meskipun telah diancam akan dibunuh seperti dua orang sebelumnya. Maka sang raja menyerahkan pemuda itu kepada beberapa pengikutnya, seraya memerintahkan mereka, pergi dan bawalah dia ke gunung ini dan itu. Bawalah dia naik ke atas gunung tersebut. Lantas ketika kalian telah sampai di puncaknya dan dia memutuskan untuk kembali kepada agama semula, maka tidak ada lagi masalah. Tetapi jika tidak demikian, maka lepaskanlah dia. Mereka segera membawa pemuda itu naik ke gunung, sedangkan pemuda itu berdoa, ya Allah, lindungilah diriku dari kejahatan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Maka gunung itu pun berguncang sehingga mereka berjatuhan padanya. Lalu pemuda itu datang kembali menemui sang raja dengan berjalan kaki. Sang raja pun bertanya kepadanya, apa yang terjadi dengan pasukan yang membawamu? Pemuda itu menjawab, Allah Ta'ala telah memindahkan aku dari kejahatan mereka. Baik. Faedah ke-21. Diperbolehkan bersikap menyerah di hadapan kekuatan besar yang tidak sanggup dia hadapi. Dengan landasan tawakal, bersandar diri kepada Allah.
Udah dipegang aja, diborgol, gak usah ngelawan. Udah pasrah, serahkan diri kepada siapa? Allah. Mau diapain silakan, yang penting kita tetap dalam keimanan. Mending memilih keputusan untuk dihukum secara cepat daripada hukuman kematian secara lambat. Enak mana? Hukuman dipenggal leher, atau ketika mau dipenggal ngelawan terus digebukin. Digebukin ujung-ujungnya mati, ya kan ngelawan. Lebih sakit mana? Lebih sakit digebukin daripada dipenggal selesai. Udah nyerah aja sampai eksekusi. Cari yang terbaik, serahkan kepada Allah. Pemuda ini tidak melawan ketika dibawa oleh prajurit itu, tapi dia menyandarkan dirinya, ketergantungan keselamatannya kepada Allah. Padahal antara istana dengan gunung itu jauh kan? Di tengah perjalanan dia bisa berontak, bisa melawan, bisa. Ya. Yang ke-22, wajibnya meminta keselamatan kepada Allah Jalla wa'ala di saat-saat genting. Pemuda tadi itu berdoa. Apa doa tadi? Doanya apa tadi? Iya. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Wahai Allah, lindungilah diriku dari mereka, terserah Engkau dengan cara apa, sesuai kehendakmu. Bima syi'ta, ya, ini minta perlindungan dari kejahatan. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Wahai Allah, lindungilah aku atau diriku dari mereka, bima syi'ta, sesuai kehendakmu. Maka terjadilah setelah itu gempa, ya. Gunung itu bergetar. Kemudian justru pengawal-pengawal kerajaan yang hendak melemparkannya dari atas gunung itu ke bawah, ke jurang, mereka sendiri yang masuk ke jurang itu. Ke-23,
bersungguh-sungguh di dalam menghadapi musuh. Untuk meraih target yang diharapkan. Dalam menegakkan agama tauhid di muka bumi. Pemuda ini setelah selamat, justru prajurit-prajuritnya yang tewas. Mestinya dia bisa melarikan dirinya, bisa pergi jauh, menjauh dari raja atau tidak? Tapi apa yang dilakukan? Malah datang. Kalau bahasa kita, iki ulo marani. Kan dia bisa lari, tapi kenapa datang ke raja? Itu artinya apa? Dia bersungguh-sungguh di dalam menghadapi musuh sampai mencapai apa? Mencapai apa tadi? Target. Apa targetnya orang ini? Menegakkan tauhid di muka bumi. Karena belum rajanya saat itu disembah, rakyatnya menyembah rajanya gila dengan peribadatan rakyat. Wah, ini kalau dibiarkan ini nggak akan ada tauhid di negeri itu. Makanya dia bersungguh-sungguh datang dia ke raja. Dia datang berjalan kaki kembali ke istana. Sampai di istana menghadap raja. Raja kaget, loh, saya urip kok. Nggih, pengawal jenengan duka. Kok kepingin terjun ke jurang. Ma fa'ala ashabi, apa yang dikerjakan orang-orangku? Dia mengatakan kafanihimullahu ta'ala, Allah telah menyelamatkan diriku dari mereka. Nah, baru kemudian hukuman yang kedua, cara mematikan yang kedua. Lanjut, Bu. Kemudian pemuda itu diserahkan oleh raja kepada pasukan lain seraya diperintahkan kepada mereka, pergilah kalian dan bawalah anak ini dengan perahu ke tengah-tengah laut. Jika dia mau kembali kepada agamanya semula, maka dia akan selamat. Tapi dia tidak mau. Tetapi jika tidak mau, maka lemparkanlah dia ke tengah laut. Kemudian mereka berangkat dan membawa pemuda itu, sedangkan pemuda itu berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka sesuai dengan firman. Iya. Maka kapal itu berbalik dan jalan. Ya. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Doanya Bu ya, sama berarti ya. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ayo bersama. Allahumma kfinihim bima syi'ta.
Allahumma kfinihim bima syi'ta. Wahai Allah, selamatkan diriku dari mereka sesuai kehendak-Mu. Fangkafa'at bihim as-safinatu faghariqu, maka kapalnya terbalik dan tenggelam. Sama seperti sebelumnya. Waja'a yamshi ilal malik. Nah, faqala lahul malik ma fa'ala ashabik. Apa katanya, Bu? Setelah itu dengan berjalan kaki si pemuda datang menemui sang raja lagi. Sang raja bertanya kepadanya, apa yang terjadi dengan orang-orang yang bersamamu? Pemuda itu menjawab, Allah Ta'ala telah menyelamatkan aku dari kejahatan mereka. Dia mengatakan kafani himullahu ta'ala. Kemudian pemuda itu mengatakan kepada sang raja, apa katanya? Sesungguhnya engkau, lanjut pemuda itu berkata kepada sang raja, sesungguhnya engkau tidak akan datang membunuhku. Innaka lasta biqatili. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu membunuhku, kata pemuda itu. Hingga apa? Sebelum engkau melakukan apa yang aku perintahkan. Hatta taf'ala ma amuruka bih. Hingga engkau melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Kemudian Apa yang harus kulakukan? ma huwa, apa yang harus kulakukan, kata raja. Kemudian Pemuda itu menjelaskan, pertama-tama engkau harus mengumpulkan orang-orang besar di tanah lapang. Lalu engkau menyalibku di sebatang pohon. Lantas ambillah panah dari tempat panahku dan letakkanlah panah itu pada musuhnya. Kemudian ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Rabb pemuda ini. Maka lepaskanlah panah itu ke arahku. Sungguh jika engkau telah melakukan itu, niscaya kamu akan datang dan membunuhku. terus Maka sang raja pun mengumpulkan orang-orang di satu tanah lapang, lantas dia menyalibnya di atas sebatang pohon. Lalu dia mengambil satu panah dari tempat panah pemuda itu, dan selanjutnya dia meletakkan panah itu pada musuhnya. Kemudian dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim hingga dia melepaskan panah itu dan mengenai pelipisnya. Lalu pemuda itu meletakkan tangannya di pelipisnya dan mengganggunya seketika. iya. Pada saat itulah orang-orang berseru, kami beriman kepada roh pemuda ini. Kemudian seorang mendatangi sang raja dan melapor kepadanya, tahukah engkau apa yang engkau khawatirkan selama ini? Demi Allah, kekhawatiran itu sekarang menjadi kenyataan. Orang-orang telah benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala. Ya, Sudah. berarti target sudah tercapai. Apa targetnya? Sudah membuat Manusia akhirnya mengetahui, mengenal siapakah Allah itu. Allah yaitu Rabb dari pemuda tersebut. Pemuda yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala karomah, kemuliaan hidup, di mana manusia percaya kepada Allah yang tidak tampak daripada kepada raja yang kelihatan dengan kekuasaannya, tapi tidak memberikan ketenangan batin, tidak memberikan pemenuhan jiwa, karena rakyat hanya takut kepada raja.
Tapi dengan munculnya pemuda ini, fitrah manusia yang ada ketika itu dibersihkan dari kegelapan, yakni subhat yang ditebarkan oleh raja bahwa dirinya adalah raja, bahwa dirinya adalah Rabb, bahwa dirinya adalah yang pantas disembah. Subhat ini terbongkar, terkuak, karena ternyata raja yang dijadikan Rabb itu tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menghadapi seorang anak muda yang tidak memiliki apa-apa kecuali dia memiliki sandaran vertikal, yaitu Rabb dan ilahnya Allah. Itu yang dia miliki, dan itulah yang kemudian diimami oleh penduduk negeri tersebut, sehingga jiwa-jiwa mereka menjadi lapang, menjadi puas, karena memang Allah Jalla wa'ala sudah memberikan bekal kepada setiap manusia itu, yakni perjanjian yang sudah disepakati sebelum dia lahir di muka bumi ini. Perjanjian itu diabadikan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-A'raf ayat 172. Kata Allah, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apa kata Allah? Jadi mereka ketika ditanya oleh Allah, dibuat perjanjian dengan Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabbmu? Semua ruh yang mau terlahir ke bumi ini mengatakan bala syahidna, benar, tentu wahai Allah kami bersaksi. Ketika persaksian itu tertutup oleh subhat, kekufuran dan kesyirikan, maka pemuda ini datang seakan menguak subhat tersebut, sehingga seakan datang cahaya terang menyinari kolbu manusia saat itu, sehingga orang-orang mengatakan amanna bi rabbil ghulam, aku telah beriman kepada Rabbnya Ghulam ini. Siapa Rabbnya Ghulam? Padahal Allah. Padahal Allah adalah Rabb Ghulam, pemuda ini, dan juga Rabb manusia yang lain. Tapi seakan ada air sejuk yang menetes pada bagian jiwa yang gersang ketika itu, sehingga dia merasakan kepuasan jiwa, puas jiwanya, sehingga batinnya menjadi subur setelah mengetahui bahwa Rabb yang pantas disembah itu adalah Allah. Karena ucapan raja itu sendiri mengatakan bismillah, dengan nama Allah. Siapa Allah itu? Rabbul Ghulam. Bismillah, dengan nama Allah Rabbul Ghulam, Rabbnya pemuda ini. Padahal sebetulnya adalah Rabbi wa Rabbukum.
wa rabbun nas, padahal ya Robnya raja juga, Robnya manusia juga, Robnya pemuda ini juga, Rob semua makhluk. Faidah yang keberapa? 24. Diperbolehkan bersiasat di dalam dakwah karena itu merupakan strategi untuk mencapai target yang diinginkan. Khususnya dalam menyebarkan dakwah tauhid, secara efektif dan efisien. Yang keberapa? 25. Diperbolehkan mengorbankan diri. Diperbolehkan mengorbankan diri. Bukan dalam rangka putus asa, tetapi semata-mata untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Dan kemaslahatan umat. Yaitu disembahnya Allah di muka bumi.
24 tadi apa? Ya. Di mana letak siasatnya di sini? Ya. Siasatnya berupa apa? Fajama'an nasa fi sa'idin wahidin, yaitu mengumpulkan manusia di tanah lapang. Kalau berkumpul di sana kemungkinan bisa mencapai berapa? Ratusan bahkan ribuan manusia. Berarti nggak perlu datang ke rumah masing-masing dalam berdakwah. Ini menunjukkan apa? Efisien. Kalau efisien itu dengan pengorbanan yang murah, yang ringan, tidak berat, daripada harus mendatangi tiap penduduk yang itu risikonya besar. Cukup dikumpulkan manusia di tanah lapang, itu sebagai sebuah siasat supaya apa? Dakwahnya efisien. Kemudian efektif. Apa efektif itu? Apa efektif? Di mana efektifnya? Efektif itu mencapai target. Kalau tidak mencapai target berarti nggak efektif. Siasat tersebut itu efisien, jelas. Efektif tidak? Targetnya terpenuhi tidak? Apa targetnya? Berimannya seluruh manusia. Cuman yang kita tidak paham, pemuda ini kok tahu ya bagaimana caranya supaya dia itu bisa mati hanya dengan anak panahnya. Ya. Kalau selain dari anak panahnya itu nggak ada yang nggak bisa mati. Jadi yang bisa membunuh itu ya yang mematikan Allah. Tapi dia itu bisa terbunuh dengan anak panahnya sendiri. Kalau anak panahnya orang, senjatanya orang, nggak mempan. Tapi anak panahnya sendiri itu yang menancap di pelipis. Nah, bersiasatnya apa? Yang kedua, bukan hanya mengumpulkan manusia di tanah lapang. Apa? Yang disuruh memanah harus siapa? Raja, bukan yang lain. Bahwasanya apa? Orang ini tidak akan bisa ditaklukkan kecuali dengan orang besar. Artinya nggak kelas kalau orang biasa, pengawalnya harus raja. Dan yang penting bukan itu. Apa? Supaya raja ini apa? Mengucapkan syarat yang diberikan. Apa syaratnya? Ketika memanah, bukan hanya mengambil anak panah dari pemuda ini, tapi apa? Mengucapkan kalimat Bismillahi Rabbul Ghulam. Dan kalau ucapan itu diucapkan raja, maka yang namanya rakyat pasti akan ngikut. Ini strateginya. Sehingga sangkil dan mangkus. Apa sangkil dan mangkus? Nama lain dari efektif dan efisien. Bahasa Indonesianya sangkil mangkus. Buka di kamus bahasa Indonesia. Karena efektif, efisien itu bahasa apa? Bahasa Inggris. Makanya dulu bingung
apa ini pengganti efektif dan efisien. Akhirnya ditemukan sangkil mampus. Ya. Dan kita sendiri asing, jarang mendengar kata sangkil dan mampus. Wah, udah efektif kan gitu kan? Wah, udah sangkil. Bamu tak sangkil. Kan umumnya taunya mbak sangkil ya. Ya, ini di antara strategi dakwah. Nomor 25 tadi apa? Ya, boleh mengorbankan diri bukan dalam rangka untuk putus asa dari rahmat Allah. Bunuh diri itu namanya. Ini mengorbankan dirinya untuk kemaslahatan umat manusia. Seandainya dirinya yang mati, tapi berapa jiwa manusia yang hidup dengan mengenal Allah. Yang kemarin jiwa-jiwa manusia itu mati karena dia tidak mengenal Allah. Setelah kematian pemuda ini, banyak jiwa-jiwa manusia yang hidup kembali. Kenapa hidup kembali? Jiwa-jiwa mereka kembali mengenal Rabb-nya, yaitu Allah. Patah satu, tumbuh 1000. Apa selain gugur satu? Hah? Kok tumbuh 1000 kok 4? Kok sama? Yang lain dong. Patah tumbuh, hilang berganti kalau itu. Ya. Jadi satu jiwa mati dan setelah itu hiduplah jiwa-jiwa manusia yang mengenal Allah. Itu lebih maslahat. Dan pemuda ini tidak bunuh diri. Di samping bukan karena dia putus dari rahmat Allah, yang melakukan eksekusi orang lain atau dirinya sendiri. Orang lain. Kecuali kalau pemuda itu membunuh dirinya sendiri. Cuman pemuda ini menunjukkan bagaimana cara lo membunuh gua. Ya. Cuman disebutkan caranya. Yang kita nggak tahu dari mana dia tahu cara seperti itu. Kalau tidak seorang waliullah. Kalau nggak seorang waliullah, mana mungkin dia tahu cara membunuh diri. Kenapa harus seperti itu caranya? Ya karena raja sudah a priori orang ini nggak bisa dibunuh kecuali dia tunjukkan cara membunuh dirinya, dan yang menunjukkan dirinya sendiri. Ya mungkin dia dapat ilham dari Allah. Dengan cara seperti itu dia akan terbunuh. Tapi target yang diinginkan bahwa raja ini mengucapkan kalimat kata kunci supaya rakyatnya beriman kepada Allah. Nah itu. Baik. Fa'utiyal maliku, maka ada orang yang datang kepada raja, faqilalah, dan mengatakan kepadanya, a'araita ma kunta tahdaru, tidakkah kau melihat apa yang kau khawatirkan hal itu sudah terjadi?
qad wallahi nazzala bik hadruk, sungguh demi Allah apa yang kau khawatirkan telah terjadi. Qad amanan nasu, manusia telah beriman semuanya. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah. Apa faedah yang diambil dari kalimat ini? Faedah yang kedua berapa? Para raja takut hilang kekuasaannya. Apabila manusia mengenal Allah dan taat kepadanya, terutama raja yang bagaimana? Raja yang lalim, raja yang zalim. Kalau raja yang mukmin, tentu dia tidak akan takut kehilangan kekuasaannya. Makanya ditambah di situ ya, para raja dalam kurung zalim, lalim, durjana, takut kehilangan kekuasaannya. Terus lanjutannya gimana? Apabila manusia dalam kurung rakyatnya mengenal Allah dan mentaatinya. Mentaati siapa? Mentaati Allah. Nah, kalau rakyatnya taat kepada Allah, raja itu takut kekuasaannya hilang. Lebih-lebih raja yang zalim, pasti apa yang diperintahkan, kebijakan-kebijakannya bertentangan dengan Allah. Pasti. Fa'amara bil ukhdudi bi afwahis sikak fa khuddat wadrima fiha niran. Kemudian apa yang dititahkan oleh raja kepada pengawalnya? Lanjut Bu. Maka sang raja memerintahkan orang-orangnya untuk membuat kayu yang besar di mulut dan menyuruh supaya dinyalakan api di dalamnya. Sang raja berseru, siapa saja yang tidak mau kembali kepada agamanya semula, maka lemparkanlah dia ke parit itu, atau akan diserukan kepadanya cebutkanlah diri. Orang-orang lantas menceburkan diri ke dalam parit itu, sehingga datanglah seorang wanita bersama bayinya. Wanita itu pun berhenti dan merasa takut terperosok ke dalamnya. Tetapi bayinya berkata kepadanya, wahai ibuku, bersabarlah, sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Faedah berikutnya, Bu, keberapa? Tujuh. Menyiksa dengan api diharamkan bagi manusia. Karena itu
salah satu cara yang hanya boleh dilakukan oleh Allah. Karena itu salah satu cara menyiksa yang hanya boleh dilakukan oleh Allah. Nah, raja ini musuhnya Allah. Makanya dia nggak mau patuh kepada Allah. Ya. Baik. Maka lanjutannya, maka menyiksa atau menghukum dengan api adalah perbuatan yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah. Delapan. Menyerah dan pasrah. Dalam menjalani hukuman dan siksa. Diperbolehkan. Ketika tidak ada jalan lain, untuk keluar dari siksaan dan hukuman tersebut. Nomor berapa? 29.
bersabar, di dalam menghadapi cobaan yang berat. Yaitu menghadapi berbagai macam siksa dari penguasa zalim. Adalah tingkat kesabaran yang lebih tinggi daripada kesabaran dalam menghadapi kemiskinan dan penyakit. Karena sabar itu kata Allah ada fil ba'sa, dalam kemelaratan, kesempitan, wadharra, penderitaan, sakit, penyakit, itu levelnya lebih tinggi daripada kemelaratan atau kemiskinan. Yang lebih tinggi lagi apa puncaknya? Wahinal ba's, yaitu apa? Dalam peperangan, itu kesabaran paling tinggi dalam menghadapi musuh pada saat peperangan. Ini mungkin kategori masuk kalau tidak 2, 3, kesabaran tingkat 2 atau tingkat 3. Itu ada di dalam surah Al-Baqarah 177, tingkat kesabaran itu ya, nanti ayatnya panjang. Yang terakhir 30, keteguhan iman seseorang dapat mendatangkan karomah. Contoh
Contohnya tadi ibu yang punya bayi, bayinya bisa ngomong, karomah ya. Karena keteguhan iman sang ibu. Mak, ojo kuatir, sabar loh. Wis nyemplung, ojo kuatir. Nyemplung. Itu karomah, doya anak cilik bisa ngomong. Padahal bayi yang mestinya belum bisa bicara, dia bicara. Kenapa? Karena ibunya memiliki keteguhan iman. Cuman dia sebagai seorang wanita, lebih-lebih jiwanya sebagai ibu, gak tego. Anaknya melok mati. Kenapa dia gak tega? Karena anak ini belum tahu apa-apa, belum punya dosa. Itu yang membuatnya ragu. Bukan ragu dengan keimanannya, tapi ragu melempar atau menyampakkan dirinya ke dalam parit api itu. Makanya perlu ibu itu mendapatkan apa? Support, keyakinan. Makanya ketika anaknya mengatakan, ya umma isbiri innaka antal haq, sabarlah wahai ibu, engkau berada di dalam kebenaran. Baru yakin. Maka keraguan-raguan atau sikap tidak teganya itu langsung hilang. Berarti apa tadi yang ketiga, Bu? Coba dibaca, Bu. Oh ya, yang 29 yang panjang itu coba. Ya. Kemudian hadis ini diriwayatkan yakni oleh sahabat Suhaib yang terdapat di dalam Sahih Muslim ya. Di Muslim KBC nomor berapa kemarin? KBC. Sudah ketemu kemarin Muslim KBC. Iya, 2519. Sebelum habis itu. Terakhir kan 2520 ya. Baik. Sekarang selanjutnya apa ini? Dalilnya dari poin pertama. Dalilnya. Baik, mulai dari poin pertama. Apa, Bu? Setiap pemimpin suatu negeri dimaklumi memiliki penasihat spiritual dari kalangan ulama atau dari kalangan dukun atau tukang sihir. Ya. Jadi penguasa-penguasa dalam perjalanan kehidupan manusia biasanya itu memiliki penasehat-penasehat. Bahkan ada penasehat yang disebut dengan penasehat spiritual. Kalau penasehat spiritual itu adalah ulama, bagus. Kalau penasehat spiritualnya yang dimaksud adalah dukun dan tukang sihir, maka itulah
salah satu di antara awal dari kerusakan di muka bumi. Karena kalau raja sudah sesat, rakyatnya akan ikut apa? Ikut sesat. Coba dibuka surah An-Naml. Berapa? Ketika Nabi Sulaiman tidak memindah singgasana Ratu Balqis, maka dia ditawari oleh jin yang bisa memindah singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman berdiri. Tapi setelah itu ada orang yang alim, yang memiliki ilmu dari Allah, yang dapat memindah singgasana Ratu Balqis hanya sekejap mata. Berarti Nabi Sulaiman dikelilingi oleh orang-orang pintar. Ada dari kalangan jin, tapi juga ada para ulama, orang alim. Ayat 39 dan 40. Qala ifritum minal jinni ana atika bi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin. Apa kata Allah? Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Kata orang yang memiliki ilmu dari Alkitab, ana atika bi, aku akan membawa kepadamu singgasananya qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum engkau mengedipkan matamu. Begitu berkedip sudah pindah. Cepat enggak? Cepat itu. Sakejapan mata. Dan ini bukan cerita dongeng, asli. Hanya sekejap mata. Ternyata apa? Kalau kita telusuri dalam tafsir, yang melakukan ini adalah siapa? Sekretaris Nabi Sulaiman, yang dia memiliki pengetahuan tentang Alkitab yang bernama Ismul A'zam. Antum pelajari tafsir. Ya. Jadi ini contoh penasihat-penasihat raja. Nah, penasihat Raja Sulaiman yaitu siapa? Ulama, seorang alim. Kalau Nabi Muhammad, siapa penasihatnya? Penasihat dengan yang dinasihati itu lebih tinggi mana kedudukannya? Yang menasihati atau yang dinasihati? Yang menasihati. Jadi kalau Abu Bakar pantas tidak? Tidak. Siapa penasihat Rasulullah? Jibril alaihissalam. Ya.
dari kalangan malaikat, bukan jin. Apakah Nabi Sulaiman tidak didatangi Jibril? Datang, ya. Tapi tidak seintens datangnya Jibril kepada siapa? Rasulullah. Karena Jibril ini sering datang membawa wahyu. Kenapa? Karena wahyu Al-Quran itu datang berangsur-angsur. Beda dengan kitab Taurat, beda dengan kitab Injil, datang sekaligus dalam satu kitab. Seandainya datang malaikat Jibril, dia langsung memberikan kitab itu. Atau dengan cara yang lain seperti Nabi Musa. Maka saya katakan Nabi SAW itu lebih sering didatangi Jibril daripada nabi-nabi yang lain. Karena yang menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril sebagai utusan Allah menyampaikan kalam Allah. Sementara Al-Quran turun berangsur-angsur, bertahap sesuai dengan konteks kejadian selama 23 tahun. Belum lagi di bulan Ramadan antara Jibril dan Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam senantiasa memperdengarkan bacaan Al-Quran. Nah itu. Yang kedua, Bu, yang kedua kok habis? Apa itu? Yang ayat 42. Apa Bu? Gak dengar Bu. Setiap pemuka kebatilan pasti akan menyiapkan kader-kader kebatilannya. Setiap para pemuka kebatilan mempersiapkan kader-kader kebatilannya. Ya pasti. Kenapa demikian? Karena mereka memiliki misi untuk menyesatkan manusia sampai kapanpun dan dimanapun. Bala tentara syaitan, di mana pemimpinnya adalah iblis. Mereka mempersiapkan kader-kadernya. Baik secara umum maupun khusus. Secara umum, kata Nabi, buka Muslim 2408. Sehingga sana iblis berada di lautan. Dari sanalah dia mengirim pasukannya untuk membuat kerusakan di daratan, di muka bumi. Silakan. Dan Jabir radhiyallahu katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sehingga sana iblis berada di lautan. Dari sana dia mengirim pasukannya untuk membuat fitnah, mengacau atau membencana umat manusia. Maka siapa yang lebih besar membuat bencana, dia yang lebih besar jasanya. Dikarenakan mereka. Yang dikirim itu kader-kadernya atau tidak? Pasti dipersiapkan itu pasukannya. Ini yang umum. Yang khusus apa? Yang ditaruh pada setiap bayi yang lahir, supaya menggoda bayi itu sampai dewasa, sampai mati. Diketing terus, diketing kemana-mana. Apa diketing? Diikuti. Siapa dia? Korin. Itu kadernya syaitan, dipersiapkan. 2410. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu katanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan telah ada jin yang ditugaskan pemimpinnya untuk selalu menggodanya. Tanya para sahabat, ada juga ya Rasulullah? Jawab beliau, ya aku juga.
Iya. Itu kadernya itu yang dikirim secara personal, secara khusus mendatangi setiap manusia mulai dari sejak lahir. Diikuti terus sampai mati. Makanya harus selalu dimintakan perlindungan dari Allah Jalla wa'ala dari godaan para qori. Baik. Nomor 3 dan seterusnya disambung yang akan datang.